Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Haryani, NIM 1984202047 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai barisan dan deret yang sebagaimana kita ketahui bahwa materi ini terbagi menjadi dua subbab, yaitu ada materi dan deret, ada materi barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret geometri. Ini merupakan mata kuliah telaah kurikulum matematika sekolah menengah yang diampu oleh Ibu Reski Ramadona, SPD, MPD. Nah, indikator dari materi ini ada mencangkup beberapa hal. Barisan dan deret yang saya ambil ini merupakan materi SMK kelas 10 semester 1. Nah, indikatornya mencangkup 3 hal, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan komunikasi. Yang pertama, indikator pengetahuan, meliputi memahami pengertian barisan dan deret, memahami barisan dan deret aritmatika, memahami barisan dan deret geometri. Kemudian adapun indikator keterampilan yang meliputi mampu mengoperasikan dan menyelesaikan barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari, mengoperasikan dan menyelesaikan barisan dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, ada indikator kemampuan komunikasi yang dapat mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan, tertulis, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas barisan dan deret aritmatika dan geometri, mari kita bahas dulu pengertian mengenai barisan dan deret. Nah, di sini sudah ada, yaitu barisan adalah rangkaian bilangan yang disusun menurut aturan atau pola tertentu. Nah, bentuk umum barisan yaitu U1, U2, U3 hingga UN, di mana U1 itu sama dengan suku pertama, U2 itu suku kedua, U3 itu suku ketiga, dan UN adalah suku ke-N. Lalu, ada pengertian deret, merupakan penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Nah, bentuk umum dari deret ialah SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah hingga UN. Nah, SN ini merupakan jumlah N suku pertama, di mana N itu merupakan jumlah suku, dan B ini merupakan beda atau rasio. Nah, beda ini bisa dilambangkan dengan B atau R, yang mana dengan mencari B atau R ini dengan mengurangkan U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 sama dengan U4 dikurang U3. Atau dengan rumus untuk mencari B itu bisa didapatkan dari UN dikurang UN kurang 1. Nah, kita masuki ke materi yang pertama, yaitu barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika. Nah, definisi dari barisan aritmatika ialah bilangan yang suku selanjutnya merupakan penjumlahan dari suku sebelumnya dengan rasio atau beda. Bentuk umumnya sama dengan yang bentuk umum pada barisan. Kemudian ada rumus suku ke-N barisan aritmatika, di mana rumusnya itu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kemudian ada rumus suku tengah barisan aritmatika, yang di mana rumusnya UT sama dengan 1/2 dikali A ditambah UN. Kemudian keterangan dari rumus tersebut ialah UN yaitu suku ke-N, A suku pertama sama dengan U1, jadi U1 itu sama dengan A ya. Kemudian B sama dengan beda atau rasio, di mana rumus beda itu UN dikurang UN kurang 1.
Oke, di sini kita ada 2 contoh soal. Kita kerjain dulu soal yang pertama. Diketahui barisan aritmatika 4, 7, 10 hingga seterusnya. Tentukan beda dan suku ke-50. Nah, untuk yang pertama kita cari dulu beda dari barisan aritmatika tersebut. Nah, kita dapat A-nya 4. Nih ya, suku pertamanya itu 4. Kemudian untuk B itu rumusnya kan UN kurang 1, maka kita ambil 7 dikurang 4 sama dengan 3, maka kita dapat B-nya adalah 3. Kemudian kita masukin rumus untuk mencari suku ke-50-nya. Kita masukin rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Tinggal kita masukin U50 sama dengan A-nya 4 ditambah 50 dikurang 1 dikali 3, B-nya 3 ya. Maka 4 ditambah 50 kurang 1, 49 dikali 3. Nah, 49 dikali 3 ditambah 4 ialah 151. Jadi, suku ke-50 adalah 151. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui barisan aritmatika dengan U2 sama dengan 2 dan U5 sama dengan 14. Tentukan A. Nilai suku pertama dan bedanya, dan B. Suku ke-25. Nah, dari persoalan di atas kita hanya dapat mengetahui suku kedua dan suku kelima. Nah, untuk menentukan nilai suku pertama dan bedanya, kita ubah suku kedua dan suku kelima ini dalam bentuk persamaan, di mana persamaannya itu untuk U5 sama dengan A ditambah 4B sama dengan 14. U2 sama dengan A ditambah B sama dengan 2. Nah, dari mana kita dapatkan persamaan-persamaan ini? Nah, U5 ini kan kita dapatkan dari suku pertama ditambah 4 beda. Nah, makanya kita untuk persamaan dari U5 A ditambah 4 beda. Begitu juga dengan U2. U2 ini kan terbentuk dari penjumlahan suku pertama ditambah dengan beda. Maka persamaan dari U2 yaitu A ditambah B sama dengan 2. Nah, kita eliminasi. Di sini kita ingin menghilangkan A, maka A-nya A dikurang A habis ya. 4B dikurang B sama dengan 3B. Kemudian 12 dikurang 4 ialah 12. 14 dikurang 2 yaitu 12. Maka B-nya kita dapat 4. Nah, lalu kita substitusikan B-nya tadi yang kita dapat ini ke dalam kedua persamaan ini. Ini opsional. Anda boleh pilih mau persamaan U5 atau persamaan U2. Di sini saya menggunakan persamaan U2 yaitu A tambah B sama dengan 2. Kita substitusikan B-nya itu 4, maka A tambah 4 sama dengan 2. Kemudian kita pindah ruaskan 4 ke sisi sebelah kanan, maka A sama dengan 2 dikurang 4. Maka A-nya ialah min 2. Nah, kita udah dapat nih bedanya 4 dan A-nya suku pertamanya itu min 2. Maka kita lanjut untuk mencari suku ke N, di mana suku ke N ini kita diminta untuk mencari suku ke 25. Maka rumusnya UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Kita masukin U25 sama dengan A-nya min 2 ditambah 25 dikurang 1 dikali 4. Nih ya, B-nya 4. Maka 25 dikurang 1 kan 24. Jadi min 24 min 2 ditambah 24 dikali 4 ialah min 2 ditambah 96. Maka kita dapat min 2 ditambah 96 itu kan 94. Jadi suku ke-25 adalah 94. Nah, itulah
mengenai contoh soal barisan aritmatika. Nah, kita lanjut ke deret aritmatika, di mana definisinya deret aritmatika merupakan suatu penjumlahan antar suku-suku dari sebuah barisan aritmatika. Nah, bentuk umumnya itu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah hingga tambah UN. Lalu, rumus N suku pertama deret aritmatika. Nah, rumusnya itu Sn sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. Atau ada dua rumus lain lagi bisa dipakai, yaitu yang kedua Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Atau kita juga bisa menggunakan rumus UN sama dengan Sn dikurang Sn kurang 1. Nah, langsung kita coba di contoh soal untuk mencari deret aritmatika. Hitunglah jumlah 50 suku pertama dari deret 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 hingga seterusnya. Nah, di sini kita udah punya barisan deret aritmatika yang mana yang diminta itu jumlah suku yang ke-50. Maka A-nya kita dapat 3, kemudian B-nya kita dapat 5 dikurang 3 sama dengan 2, dan N-nya itu 50. Maka kita masukin ke rumusnya. Di sini saya menggunakan rumus yang kedua, di mana Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, kita masukin S50 sama dengan 50/2 dikali 2 dikali 3 ditambah 50 kurang 1 dikali 2. Nah, 50 bagi 2 itu kan 25. Kemudian 2 dikali 3, 6. Ditambah 50 dikurang 1 itu 49. Maka kita kalikan dulu yang ini. 49 dikali 2 yaitu 98. 98 ditambah 6 sama dengan 104. Maka 25 dikali 104 sama dengan 2600. Jadi jumlah 50 suku pertama adalah 2600. Nah, kemudian kita lanjut untuk materi yang kedua, yaitu barisan dan deret geometri. Definisi dari barisan geometri ialah suatu barisan bilangan yang suku-sukunya terbentuk dari perkalian antara rasio atau beda dengan suku sebelumnya. Bentuk umum dari barisan geometri itu sama ya dengan bentuk umum barisan aritmatika. Kemudian rumus suku ke N barisan geometri ialah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Dan ada juga rumus suku tengah barisan geometri, yaitu UT sama dengan akar U1 dikali UN. Nah, keterangannya UN itu ialah suku ke N, A itu suku pertama sama dengan U1, dan B sama dengan beda atau rasio. Nah, kalau di barisan geometri itu bedanya itu dilambangkan dengan R. Kalau di aritmatika tadi bedanya dilambangkan dengan B. Maka kita dapat mencari R-nya itu sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3. Atau dari yang ini kita bisa langsung cari rasionya itu dengan rumus UN per UN kurang 1. Nah, kita coba ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan suku ke-12 dari barisan 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat A-nya itu 3, B-nya itu R-nya ya. R-nya itu 6 per 3 sama dengan 2. Kemudian kita masukin ke rumusnya UN sama dengan AR pangkat N kurang 1, di mana UN-nya itu U12,
sama dengan 3 dikali 2 pangkat 12 kurang 1. Nah, 12 kurang 1 itu kan 11, maka pangkatnya jadi 11. 3 dikali 2 pangkat 11. Lalu 2 pangkat 11 itu nilainya 2048. Maka 3 dikali 2048 ialah 6144. Jadi suku ke-12 adalah 6144. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui sebuah barisan geometri 5, 10, 20, 40, 80 hingga sampai 5120. Tentukan nilai suku tengahnya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai suku tengahnya. Maka A-nya itu atau U1 sama dengan 5. Kemudian UN-nya sama dengan 5120. Maka UT-nya ialah akar U1 dikali UN. Tinggal kita masukin akar 5 dikali 5120 sama dengan akar 25.600. Akar 25.600 itu ialah 160. Jadi, suku tengah dari barisan geometri tersebut adalah 160. Nah, kita lanjut ke deret geometri, di mana deret geometri itu merupakan penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Bentuk umum dari deret geometri itu sama ya dengan umum biasanya, cuman ada pengatauan atau keserupaan, yaitu A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah hingga AR N pangkat N kurang 1. Lalu rumus dari N suku pertama deret geometri yaitu ada 2. Yang pertama, Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R dengan syarat R harus lebih kecil daripada 1. Nah, ini untuk rumus yang pertama. Untuk rumus yang kedua yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1, di mana syaratnya R lebih besar 1. Nah, jadi ini ada 2 rumus yang mana masing-masing rumus ini memiliki syarat. Kita langsung ke contoh soal. Hitunglah jumlah 8 suku dari deret 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah seterusnya. Nah, penyelesaiannya ialah kita dapat A-nya itu 2, kemudian kita dapat rasionya atau R yaitu 4/2 sama dengan 2. Nah, di sini kan rasionya 2, maka R lebih besar daripada 1. Maka kita menggunakan rumus yang pertama. Nah, untuk kita masukin rumusnya ya. S8 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 8 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Nah, 2 pangkat 8 itu kan nilainya 256. 2 dikurang 1 itu 1, maka 2 dikali 256 dikurang 1 per 1. Setelah itu 256 ini kita kurangkan dengan 1, maka 255. 2 dikali 255 dibagi 1 itu kan tetap 2 dikali 255. Maka kita kalikan saja, dapatlah 510. Jadi jumlah 8 suku pertama adalah 510. Kemudian kita masuk ke deret geometri tak berhingga. Nah, suatu deret geometri yang mempunyai jumlah sampai tak berhingga jika R lebih besar min 1, lebih kecil 1, dan R tidak sama dengan 0. Nah, jadi
jumlah sampai tak berhingga ini memiliki syarat ya, jika R lebih besar min 1 dan lebih kecil 1 dan R tidak sama dengan 0. Nah, rumus jumlah sampai suku tak berhingga ini yaitu S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Untuk lebih memahami, kita coba ke contoh soal, yaitu tentukan jumlah suku-suku deret geometri tak berhingga dari deret berikut. Jadi deretnya ada 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 8 hingga seterusnya. Nah, penyelesaian itu kita dapat A-nya itu 1, untuk R itu kita dapat setengah atau 1 per 2. Lalu kita masukin ke rumus, S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Kita masukin A-nya itu 1 per 1 dikurang 1 per 2. Kemudian kita dapat 1 per 1 per 2. Nah, 1 dibagi 1 per 2 itu kan kalau kita boleh jadiin dia kali asal dia berubah posisi, di mana 1 dikali 2 per 1, maka kita dapat S tak hingganya ialah 2. Jadi jumlah suku tak berhingga adalah 2. Nah, itulah tadi materi dari barisan dan deret aritmatika dan geometri. Sekarang mari kita masuk ke contoh soal dan pembahasan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu untuk membuat ulir disediakan roda gigi pengganti. Banyak roda gigi masing-masing membentuk barisan aritmatika, yaitu 20, 25, 30 hingga 120. Tentukan banyak roda gigi yang disediakan. Nah, di sini kita ada barisannya, kemudian kita tentukan A-nya. A-nya itu sama dengan 20. Untuk B-nya 25 dikurang 20 sama dengan 5, maka B-nya 5. Kemudian UN-nya sama dengan 120. Nah, kita masukin rumusnya, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka 120 sama dengan 20 ditambah N dikurang 1 dikali 5. Karena di sini kita belum mengetahui 120 ini merupakan suku yang keberapa, maka N-nya belum bisa kita isi. Masih membentuk N dikurang 1. Nah, kita kalikan 5 ini kali ke dalam, maka dapatlah 120 sama dengan 20 ditambah 5N dikurang 5. Lalu kita pindah ruaskan 5-nya, 5N sama dengan 120 dikurang 15 sama dengan 5N sama dengan 105. Nah, N sama dengan 21. Jadi, roda gigi yang disediakan sebanyak 21. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut untuk contoh soal yang kedua, yaitu gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar Rp50.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut adalah Rp1.000.000, tentukan jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama kita dapat A-nya itu sama dengan 1 juta ya, Rp1.000.000. Yang kedua, kita dapat B-nya itu Rp50.000. Untuk N, dia minta selama 1 tahun pertama, maka dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan, jadi N-nya 12. Nah, rumus yang kita pakai saya masih pakai menggunakan rumus yang kedua, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Kita masukin S12 sama dengan 12 per 2 dikali 2 dikali Rp1.000.000 ditambah 12 dikurang 1 dikali Rp50.000. Lalu 12 dibagi 2 itu 6, 2 dikali 1 juta itu 2 juta, ditambah 12 dikurang 1 itu 11 dikali 50.000. Lanjut, 11
itu 11 dikali 50.000 itu dapatnya 550, ditambah 2 juta jadinya 2.550.000. Maka 6 dikali 2.550.000 ialah 15.300.000 rupiah. Jadi jumlah gaji karyawan tersebut selama setahun ialah 15.300.000 rupiah. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga. Diketahui sebuah kardus dipotong menjadi 2 bagian dalam 5 menit dengan deretan 2, 4, 8, 16, 32, 64 hingga seterusnya. Berapa jumlah kardus dalam setengah jam pertama? Nah, di sini yang kita dapat ketahui yaitu A-nya sama dengan 2. Kemudian R-nya itu kita dapat 4 dikurang 2 yaitu 2. Lalu N-nya 1/N-nya itu kan setengah jam. Nah, setengah jam itu kan ada 30 menit, maka 30 menit per 5 menit sama dengan 6, maka kita dapat N-nya 6. Lalu kita masukin rumusnya, UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Kita masukin U6 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 6 kurang 1. 2 pangkat 6 kurang 1 kan 2 pangkat 5 ya. Jadi 2 kali 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 ini kan nilainya 32. Maka 2 dikali 32 dapatlah kita 64. Jadi jumlah kardus yang telah dipotong dalam setengah jam sebanyak 64 buah. Nah, itulah materi pembahasan dari barisan dan deret, aritmatika dan geometri. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.